Halo ibu-ibu. Boleh kita cek ombak dulu ya, yang udah kumpul nih ibu-ibu. Anaknya yang pada mau masuk ke sekolah TK, PSD nih. Kita tunggu sebentar lagi ya ibu-ibu, ibu-ibu yang lain. Sebentar lagi, kayak sebentar lagi ya. Oh, ada yang TK, ada yang SD ya. Ada TKA juga ternyata. Kita sebentar lagi tunggu ibu-ibunya dulu ya. 2 menit lagi ya. Wah, banyak yang TK, ada yang SD ya. Kalau anakku juga masuk TK, langsung TK B, nggak melalui TK lagi. Deg-degan nggak sih ibu-ibu anak mau sekolah? Kok aku deg-degan ya? Kayak aku yang mau sekolah gitu. Iya kan, Ibu Putri deg-degan sama Bu. Udah, padahal mau sekolah TK, tapi kayak berasa mau nganterin anak sekolah kuliah gitu ya. Apalagi ntar kuliah. Dasar aku emang emak-emak yang overthinking. Wah, gercep banget nih Ibu Anissa udah check out Shopee ya. Check out toko oren. Toko oren. Wah, pernak-pernik bento gemes gitu ya. Check outnya nanti ya. Kalau nggak tanggal awal bulan, tanggal 25 ya. Tunggu dapet aliran dana. Aku juga tuh keranjangku penuh nggak bergerak-bergerak lagi. Sepatu baru tuh, sepatu baru. Oke, ibu-ibu, sembari kita nunggu teman-teman kita yang lain, ibu-ibu yang lain yang bakal nyusul masuk ya. Ini udah jam 19.13. Gimana kalau kita mulai aja langsung ya? Boleh nggak nih? Boleh ya. Halo, ibu-ibu. Assalamualaikum. Selamat malam, ibu-ibu pembelajar. Perkenalkan, saya Ibu Uli yang akan nemenin ibu-ibu selama Zoom webinar kita malam ini. Terima kasih ya, ibu-ibu semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk berpartisipasi dalam Zoom webinar Ruang Belajar Ibu dan Anak malam ini. Kedengaran nggak suara aku ya, ibu-ibu? Jelas ya, cukup jelas ya. Dengar. Oke nih. Oke.
Terima kasih banget Ibu-Ibu udah menyempatkan waktunya untuk ikut berpartisipasi dalam Zoom Binar kita kali ini. Zoom Binar ini juga merupakan rangkaian dari First RBIA Learning Fest. Wah, tepuk tangan dulu boleh dong. Coba kita bikin biar rame ya. Mikrofonnya dihidupin dong sambil tepuk tangan Ibu-Ibu boleh? Yeay. Anniversary ruang belajar ibu dan anak yang pertama. Semoga komunitas ini memberikan feedback yang positif terus ya ibu-ibu ke depannya buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Iya, amin. Pada sudah follow ruang belajar ibu dan anak dong? Pastinya ya. Gimana nih ibu-ibu kabarnya? Sehat? Semoga sehat semua ibu-ibu ya. Tuh, udah dong pasti, Bu Dera ya. Pasti dong. Udah ya. Semoga sehat semua ibu-ibu di sini. Bisa ngikutin acara Zoom Binar kita malam ini dengan lancar ya. Oh iya, aku ada info sedikit nih buat ibu-ibu yang ikutan Zoom Binar kali ini. Sebentar ya, aku ada distract dikit sedikit. Anak-anak muncul, anak-anak deh muncul. Jadi, dalam rangka ulang tahunnya RBIA, kita mengapresiasi buat ibu-ibu pembelajar yang udah ikut Zoominar kali ini. Kita ada voucher berupa diskon voucher 10% dari Ladang 5 dengan berbelanja minimal produk 100.000 rupiah. Nanti lebih lengkapnya aku share di grup di akhir Zoominar ya. Makanya ibu-ibu harus stay tune sampai akhir. Lumayan kan? Voucher loh, voucher. Diskon ladang 5. Dah, ini di screen udah kelihatan belum? Ada Omo Snack juga tuh. Itu untuk apa ya? Nah, itu bakalan dibagiin untuk giveaway 2 ibu-ibu pembelajar yang memberikan pertanyaan yang paling terbaik, yang relatable sama acara kita hari ini. Dapat Omo Snack tuh, 2 ibu-ibu pembelajar ya. Wah, di layar tuh udah lihat gue tuh, Crystal of the Sea. Ini beberapa sponsor yang akan ditampilin oleh kita yang ikut join sponsor pada acara kita hari ini. Selain Zoom, selain 2 penanya terbaik, kita juga punya 2 ibu-ibu yang memberikan insight terbaiknya di Instagram ibu masing-masing dengan tag @ruangbelajar_ibu_anak serta tag narasumber kita. Tapi aku umumin jelasinnya di akhir Zoominar ya, biar ibu-ibu harus stay bertahan sampai akhir. Sampai aku bilang dadah, baru boleh live ya. Biar tahu keseruannya apa aja. Seru banget loh. Insya Allah, semua giveaway-nya bakal berguna banget buat school preparation. Udah mulai rame nih ibu-ibu ya. Tuh, ini beberapa sponsor yang ikut acara meramaikan dan menyukseskan Zoom Binar kita malam ini. Ya, ada Subam ya. Oke. Sembari nunggu rame nih ya, makin rame, aku mau ingetin dulu nih. Tema Zoominar kita malam ini adalah school preparation, mempersiapkan mental orang tua dan anak untuk masuk sekolah. Bersama Mbak Erviana Yuliani, clinical psikologis, dan merupakan ekspertisnya dari ruang belajar ibu dan anak. Serta moderator kita malam ini adalah Ibu Anissa. Nih, sembari kita menunggu Ibu sebenarnya Mbak Vivi udah di online sih. Tapi nanti tunggu agak rame dikit ya Mbak Vivi ya. Dan Ibu Anissa, boleh dong aku tanya-tanya sedikit ya. Boleh, Ibu-ibu udah Bu. nyiapin apa aja nih untuk persiapan sekolah? Iya Mbak Vivi. Sudah siapin apa aja di sekolah? Anakku juga satu udah mau sekolah TK.
checklist belanjaannya udah kayak mau lahiran lagi ya. Banyak banget ternyata, panjang sekali. Kalau ibu-ibu udah pada beli apa nih? Coba dong komentar di bawah biar aku tahu nih. Kali-kali aja aku ada yang skip. Boleh dong di komen di bawah pada beli apa ya? Pada check out apa ya? Botol minum. Apalagi nih? Wah, Ibu Vita lengkap sekali ya. Kotak makan, botol minum, sama tas sekolah. Mbak Vivi belum beli apa-apa, Mbak. Tuh, kata Mbak Vivi belum beli apa-apa. Kita udah terlalu semangat membeli. Banyak banget ya kayaknya udah pada belanja, udah pada check out ya di toko oren, toko ijo, atau di tok-tok. Pasti udah pada banyak banget ya keranjangnya. Iya, ibu ngelapar mata. Bener banget tuh. Ibu-ibu hilaf ya. Tapi yang paling ada juga tadi bilang kotak makan ya. Kotak makan itu merupakan bekal ya. Kayaknya juga salah satu yang harus kita persiapkan untuk sekolah si kecil nggak sih? Kos kaki. Oh, bener banget lagi. Kos kaki aku nggak inget. Makasih loh Ibu Cynthia. Diingatkan aku belum beli kos kaki. Sepatunya ada, kos kakinya nggak ada. Baiklah. Akan aku masukin keranjang ya. Oh iya, balik lagi tadi ya. Kotak makan. Kayaknya bekal yang harus kita siapin ya. Karena kan buat snack anak di sekolah ya. Nah, ini ada nih salah satu snack sehat buatan anak negeri untuk keluarga Indonesia. Bukan dia snack sehat yang di bake, bukan di fried. Tuh, berarti sehat banget ya ibu-ibu. Ibu-ibu bisa kepoin di @omo_healthy_snack di Instagramnya. Itu berbagai macam ada snack-snack sehat yang bisa dibawa anak-anak buat bekal sekolah nanti. Nah, kalau itu buat ibu-ibu yang tim mau beli aja deh bekalnya sat-sat gitu ya. Kalau ibu-ibu yang pengen, ya ini Omo Healthy Snack ya. Boleh dikepoin tuh snacknya di Instagramnya @omo_healthy_snack. Tuh, 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 tuh. Nah, kalau buat ibu-ibu yang tim mau masak aja deh bekalnya buat anak-anakku. Ini ada juga nih yang mau bikin bento lucu-lucu. Tadi ada baca yang komen katanya udah beli perintilan perbentoan ya. Gemes-gemes gitu kan, lucu banget ya. Ini ada bumbu keluarga empasi bernutrisi, udah BPOM, halal, bernutrisi tinggi, terus berkualitas premium pula. Boleh dikepoin IG-nya @crystal_of_the_sea. Berikan kristal, taburin aja. Tuh, jadi buat tim yang jadi ibu-ibu kira-kira tim mana nih? Tim yang beli aja atau tim yang buat bekal? Kalau komen di bawah dong. Tim mana? Tim beli, sat-sat atau buat bekal? Kalau aku, kalau yang pertama mungkin masih on fire banget nih ya. Buat bekal terus. Nanti kalau udah di ke ujung-ujung, kayaknya aku beli aja ya. Iya enggak? Iya dong, pasti. Beli nggak apa-apa. Mau beli, mau buat sendiri, yang penting sehat. Ya enggak? Yang penting yang terbaik buat anak. Tadi snacknya udah sebutin ya, Omo Healthy Snack dan Crystal of the Sea. Betul, 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 betul. Oh iya, tadi aku udah kenalin diri aku dengan Ibu Uli. Aku belum kasih tahu ya kalau aku domisilinya di Palembang. Ada nggak nih orang Palembang sama kayak aku? Palembang, ayo ada yang nggak Palembang? Palembang. Kalau mau makan pempek kabarin ya ke Palembang ya. Gak tahu ya apa di Palembang aja atau di kota ibu-ibu juga sama ya. Panasnya tuh luar biasa, Masya Allah. Masya Allah banget ya. Tentang mataharinya. Oh iya, sama Mbak Vivi ya. Masya Allah matahari kita tuh lagi panas-panasnya banget ya. Kayak cuacanya luar biasa Masya Allah ya. Tapi emang katanya matahari sekarang adalah matahari yang panasnya lagi panas-panas banget ya.
Nah, kita jangan sampai lupa nih proteksi kulit anak kita dengan menggunakan lotion dari Subam yang memberikan perawatan terbaik untuk kulit sensitif, kering, gatal, dan formulasinya National Skincare Singapura. Boleh ibu-ibu langsung dikepoin di Instagramnya @subbalm_Indonesia. Itu U-nya 2 ya. Karena kan paparan sinar matahari bisa membuat kulit kering anak kita. Jadi jangan lupa diproteksi juga skincare untuk kulit anak. Tadi kan kita sudah bahas bekal, terus proteksi kulit anak. Kita boleh juga nih, jangan lupa untuk diri kita sendiri ya. Ibu-ibu juga harus jaga kesehatan dan karena kan kita sebentar lagi mau jadi macan ternak nih. Ayo apa coba macan ternak? Mama cantik antar anak. Udah siap belum ibu-ibu? Kalau ibu-ibu pengen jadi macan ternak, kita harus fit dulu, harus cantik. Nah, kita ikhtiarnya dengan cara meminum makanan dan suplemen. Boleh tuh dikepoin di Instagramnya @realfoodmomcommunity. Di situ ada berbagai macam pilihan suplemen. Oke. Aku reminder lagi ya ibu-ibu, salah satu kegiatan dan acara kita hari ini adalah Q&A bersama Mbak Vivinya langsung. Kita akan pilih 2 penanya terbaik yang akan mendapatkan hadiah, apa kasih tahu nggak ya? Snack dari Omo Healthy Snack. Wah, seru banget ya. Jadi pantengin terus dan siapkan pertanyaan ibu-ibu. Oke? Bagaimana? Sepertinya Mbak Vivi udah siap dan Mbak Anissa Real Food Community. Oh iya, maaf ya. Baiklah, sepertinya Mbak Vivi dan Mbak Anissa udah siap nih. Kita akan memulai acara Zubinar kita malam ini bertemakan School Preparation, mempersiapkan mental orang tua dan anak untuk masuk sekolah bersama Mbak Vivi dan Mbak Anissa. Kepada Mbak Anissa boleh dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Uli. Assalamualaikum Halo Bu Mbak Ibu Anissa. semua. Waalaikumsalam. Oke. Oke, oh iya, Ibu-ibu sebelum kita mulai acara hari ini kita berdoa dulu yuk, biar semoga acara yang kita ikuti hari ini semuanya lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Uli yang udah heboh, yang udah memberikan kita, udah kasih tahu kita ternyata banyak banget ya sponsor yang turut mensukseskan acara kita hari ini. Oke, perkenalkan nama saya Anissa Damayanti yang akan menjadi moderator di acara webinar malam hari ini. Nah, Ibu-ibu udah tahu belum ya pembicara kita kali ini siapa ya? Pembicara kita kali ini Mbak Vivi. Nah, Mbak Vivi ini dia expert timnya leader RBIA. Beliau ini mempunyai nama lengkap Erviana Juliani MC Psikolog. Beliau ini seorang clinical psychologist. Oh iya, Mbak Vivi ini punya IG loh teman-teman. IG-nya @erviana Juliani. Bisa di-follow ya. Nanti pasti dapat banyak ilmu dari Mbak Vivi ini. Nah, ini dia. Yang mau follow bisa banget ya, dicatat dulu. Udah dicatat ya Bu Ibu ya, nanti bisa saling bertegur sapa di Instagram ya Mbak Vivi ya. Oh ya, Mbak Vivi udah hadir kan ya, Mbak Vivi? Iya, betul-betul. Apa kabar Mbak Vivi? Alhamdulillah, baik Mbak Nisa. Mbak Nisa gimana kabarnya? Alhamdulillah. Insya Udah siap Allah, ya Mbak luar ya, biasa berbagi ya. sama kita ya Mbak ya. Insya Allah siap selalu. Oh iya Bu Ibu, jangan sampai kelewatan ya ilmunya ya, karena ilmunya ini perlu banget sih menurutku, karena kan kita nggak mungkin kan ya skip anak sekolah gimana pun. Nah kita itu apa sih yang perlu dipersiapkan untuk anak sekolah itu?
Jangan sampai kita cuma nyiapin perintilan-perintilannya aja, tapi mental kita nggak kita siapin. Oke. Oh iya, tadi udah dijelasin sama Mbak Uli ya. Nanti setelah materi itu ada sesi tanya jawab. Nah, nanti untuk ibu-ibu bisa raise hand atau tulis di kolom komentar ya untuk yang mau bertanya. Nanti Mbak Vivi siap menjawab semua pertanyaan dari ibu-ibu semua. Siap ya Mbak ya? Insya Allah, insya Allah. Oke, biar semangat. Boleh dong kita foto bareng dulu ya? Semuanya tolong on cam ya. Udah on cam semua belum ya? Siap belum ya? Masya Allah, cantik-cantiknya. Kita tunggu ya. Masih ada beberapa yang belum. Udah siap? 1, 2, 3. Ini nanti ada beberapa layar ya Bu Ibu ya. Bentar ya. Siap. 1, 2, 3. Oke. Ada yang masih mau bergaya lagi nggak nih? Atau cukup? Cukup ya. Oke, nanti di sesi akhir kita boleh foto bareng lagi lah ya. Oke, nggak perlu lama lagi ya Mbak Vivi ya. Karena udah Boleh semakin langsung. malam. Oke, langsung aja Mbak Vivi. Monggo untuk menyampaikan materi hari ini. Oke, terima kasih banyak Mbak Nisa atas kesempatannya. Terima kasih juga untuk RBIA gitu. Pada hari ini dipercaya lagi. Kemarin kita sempat ngobrol juga gitu ya di live Zoom gitu. Kemudian kita akan bahas detail lagi di sini, terutama gitu ya untuk school preparation ini. Karena memang kebetulan juga gitu ya, ini dekat dengan pengalaman saya beberapa belakangan ini gitu terkait school preparation ini. Mungkin nanti materinya tidak terlalu banyak, tidak terlalu panjang gitu ya. Inti-intinya saja yang akan saya sampaikan agar bisa masuk juga gitu ya. Jadi ibu-ibu bisa memahami dengan jelas gitu. Kalaupun masih ada yang belum jelas nanti boleh langsung ditanyakan aja. Begitu. Oke, aku boleh bantuannya ya Mbak Nisa untuk share screen materinya. Oke, untuk hari ini kita tentu akan bahas mengenai school preparation. Jadi tadi udah ditanyakan juga sama Mbak Ulin ya, bahwasanya apa aja nih yang udah disiapkan gitu. Tadi ada yang bilang bekal, terus apa kotak bekal gitu ya, terus ada yang bilang tempat air minum, terus ada yang bilang juga soal kaos kaki gitu, atau tas gitu ya, tas sekolah segala macam, sepatu gitu. Masya Allah luar biasa ya semangatnya ibu-ibu tuh kalau udah anak mau sekolah tuh luar biasa gitu. Jadi kebutuhan-kebutuhan pribadi bahkan disingkirkan dulu nih untuk anak dulu yang penting gitu ya. Nah, jadi sebenarnya school preparation ini apa aja sih sebenarnya yang harus disiapkan? Apakah tadi perintilan-perintilan itu cukup gitu ya untuk kita mempersiapkan diri kita ini, atau sebenarnya ada hal lain yang juga perlu kita persiapkan gitu? Jadi apa aja gitu kan? Nah, kadang kita sebagai orang tua, terutama ibu-ibu gitu ya, kadang terlalu bersemangat gitu terhadap persiapan-persiapan yang tadi gitu, yang kelihatan gitu, yang kelihatan dalam artian barang-barang segala macam gitu. Tapi kita kadang lupa untuk melihat apakah kesiapan anak-anak ini sudah benar-benar cukup siap, apakah dari ibunya pun sendiri atau orang tuanya ini sudah siap juga atau belum gitu. Nah, kita akan bahas lebih lanjut gitu pada malam hari ini gitu. Oke, boleh next slide. Nah, jadi
Nah, ini kan yang mau sekolah tuh kan anak-anak gitu ya, tapi kenapa harus orang tua yang mempersiapkan diri gitu, yang harus menyiapkan mentalnya? Karena apa? Karena kadang kita sebagai orang tua, terutama ibu yang biasanya 24 jam sama anak gitu ya, mereka bergantung sama kita, terus tahu-tahu kita harus memperkenalkan mereka pada dunia luar gitu, harus mempercayakan mereka terhadap guru-gurunya gitu, terhadap lingkungannya yang baru gitu. Itu tuh biasanya akan ada rasa, kekhawatiran tersendiri gitu, "Anakku beneran bisa nggak ya? Atau nanti sekolahnya beneran, bisa ngebimbing anakku nggak ya? Atau seperti apa nanti ya kalau dia nangis?" Segala macam. Jadi kan banyak tuh overthinking-nya ibu-ibu gitu ya, yang nganterin anak-anak sekolah ini gitu, "Nanti kalau dia misalnya nggak mau ditinggal gimana?" Gitu ya. Jadi, hal-hal seperti itu yang akhirnya perlu untuk orang tua sadari, terutama, untuk seorang ibu yang biasanya berperan sangat aktif gitu ya. Kalau di Indonesia terutama ya, di Indonesia kan memang biasanya yang lebih banyak peranan terhadap pendidikan itu ke ibunya gitu, ibu yang ngantar sekolah, ibu yang daftarin, ibu yang cari tempat sekolahannya, segala macam gitu. Nah, jadi ini memang perlu adanya kesiapan mental tersendiri untuk ibu-ibu gitu, atau dengan orang tua juga, ayah juga, gitu. Oke, next slide. Coba kita bahas lebih lanjut, apa aja sih sebenarnya yang harus kita siapkan sebagai orang tua, dalam hal ini. Oke, boleh next next. Oke, nah, yang perlu kita siapkan sebagai orang tua terutama adalah pengelolaan diri kita dulu gitu. Jadi kita perlu untuk bisa mengelola harapan dan ekspektasi kita terhadap realita yang ada gitu. Jadi jangan, kita berekspektasi bahwa, "Oh, anakku disekolahkan," gitu ya, "nanti anakku TK, oh berarti nanti dia akan tambah pintar. Oh, dia nanti akan lebih teratur. Oh, dia nanti akan bisa langsung nanti lulusnya bisa baca tulis," gitu. "Oh, anakku nanti bisa duduk tenang," atau, "Oh, anakku nanti akan rajin sekolahnya." Nah, jadi, ekspektasi kita terhadap anak-anak kita ini perlu untuk diturunkan dulu. Jadi jangan berekspektasi apapun bahwasanya tadi, karena apa? Karena kadang kita udah cari nih sekolahan gitu ya, udah cari sekolahan yang terbaik gitu, kita udah cari sekolahan yang lumayan bagus gitu kan, kita udah effort kita udah ini banget tadi, terus kayak tadi misalnya udah beli ini, beli itu, beli perintilan segala macam, tahu-tahu baru beberapa hari atau beberapa minggu anaknya sekolah, terus tahu-tahu mogok sekolah gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya kita jadi, rungsing sendiri gitu kan, jadi yang, "Kok kamu nggak mau sekolah sih?" Gitu kan, "Ibu udah bayar mahal-mahal kok," gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu yang menambah jadi bikin anak-anak ini jadi stres nantinya gitu. Nah, jadi kita harus menurunkan dulu. Karena apa? Karena kita perlu tahu dulu tujuan kita gitu ya terhadap, eee, untuk, menyekolahkan anak ini terutama untuk yang PAUD dan TK ya, itu tuh untuk apa sih gitu? Sebagai media belajarnya dia kah? Atau memang kita tujuannya untuk mereka bisa baca tulis kah? Atau memang hanya untuk memperkenalkan mereka dulu terhadap lingkungan sekolah seperti apa gitu, itu. Kemudian juga yang perlu orang tua siapkan terutama juga finansial gitu ya. Karena sekarang kan biaya sekolah juga tidak murah gitu kan, ya walaupun ada berbagai macam pilihan gitu, tapi tentu aja orang tua pengennya kan yang terbaik gitu ya. Nah, finansial ini juga menjadi, hal yang utama juga untuk bisa orang tua siapkan. Kalau bisa memang setelah anak lahir gitu, sudah mulai menabung untuk menyiapkan, dana pendidikan gitu. Kemudian juga ada keselarasan value gitu. Nah, ketika orang tua memilih sekolah gitu, jadi orang tua ini harus tahu dulu sebenarnya value di dalam rumah mereka itu, di dalam rumahnya kita itu seperti apa sih? Kita nih menanamkan apa sih ke anak-anak kita? Nah, itu kita perlu tahu dulu. Terutama harus selaras dulu nih antara ayah dan ibu gitu. Jangan sampai ayah dan ibunya aja, eee, punya value atau punya nilai yang ingin ditanamkan ke anak tuh berbeda gitu. Jadi gimana mau kita percaya sama sekolah, kalau misalnya di dalam rumah aja nggak kompak gitu ya. Nah itu dulu, jadi perlu adanya keselarasan value dulu dari ayah dan dari ibunya agar nanti ke sekolahnya juga enak, gitu. Oke, lanjut. Kalau kecepatan bilang ya, boleh nanti di chat. Lanjut, Mbak. Nah, kemudian
ketika kita sudah menyiapkan mentalnya orang tua gitu ya, kita sebagai orang tua sudah mulai siap nih, kita udah siap mental, kita sudah siap gitu bahwasanya apapun yang terjadi ketika anakku sekolah, aku akan menerima mereka dengan baik gitu. Nah, kemudian kita lihat lagi, sudahkah anak-anak kita ini sudah siap sekolah atau belum sih gitu? Gimana cara ngelihatnya gitu ya. Nah, sebenarnya sejatinya gitu ya, kalau mau runut gitu ya, mau dirunutkan dari belakang-belakang gitu. Sebenarnya anak-anak ini memang terlahir sebagai mereka itu adalah pribadi pembelajar kok. Jadi belajarnya anak-anak itu nggak hanya di sekolah aja gitu. Tetapi di rumah pun mereka punya pembelajaran mereka sendiri, dengan mereka bermain itu mereka belajar banyak hal gitu ya. Walaupun di rumah biasanya memang lebih tidak terstruktur gitu ya, tidak terstruktur mainannya, belajarnya, segala macam gitu. Nah, kadang kita sebagai orang tua nih di rumah gitu terutama, kadang, terlalu banyak ketakutan yang akhirnya itu membatasi rasa keingintahuannya anak-anak ini gitu. Misalnya, anak lagi suka manjat-manjat, terus kita, "Jangan jangan manjat-manjat, nanti jatuh," gitu kan, seperti itu. Atau, apa namanya, jangan pegang pisau, nanti luka gitu. Nah, hal-hal seperti itu kan sebenarnya anak nih lagi pengen tahu, lagi pengen coba, lagi pengen meniru banyak hal yang dia lihat, yang dia rasakan gitu. Nah, yang kemudian akhirnya ketika kita bilang jangan, itu akhirnya membatasi mereka. Oh, kenapa ya kalau kalau ini tuh nggak boleh gitu. Jadi mereka nggak tahu gitu konsekuensi apa yang mereka terima dari tindakan-tindakan mereka itu. Nah, ketika misalnya memang anak-anak melakukan hal-hal seperti itu, walaupun kita kadang deg-degan gitu sebagai orang tua terutama ya, pasti akan ada rasa itu. Tapi sebagai orang tua bagaimana kita bisa menyediakan gitu, menyediakan wadah untuk mereka, mengeksplor rasa ingin tahunya mereka itu di rumah itu tadi gitu. Jadi, cukup awasi anak-anak kalau bisa, tuh. Nah, kemudian ketika kita sudah cukup bisa, memenuhi kebutuhan keingintahuannya mereka, biasanya anak-anak ini jauh lebih siap ketika nanti mereka akan bersekolah, gitu. Oke, next slide. Jadi itu perlu jadi catatan utamanya ya. Jadi setiap anak adalah sebagai seorang pribadi pembelajar. Mereka terlahir sebagai pribadi pembelajar gitu. Jadi nggak ada anak yang malas sekolah, nggak ada anak yang malas belajar, enggak. Mereka semua punya keinginan, punya keingintahuan, punya rasa, untuk belajar tuh banyak gitu ya dari mereka semua, gitu. Oke, next. Nah, jadi apa yang perlu disiapkan gitu ya untuk anak-anak mulai bersekolah ini gitu. Jadi kalau tadi, balik lagi kotak bekal segala macam, itu memang perlu gitu. Tapi di sisi lain, apa sih yang diperlukan dari si anak-anak ini gitu ya. Ya, yang pertama adalah kemandiriannya. Jadi kemandirian ini ya terkait dengan kebutuhan sehari-harinya. Misalnya kayak, pakai baju sendiri gitu, terus kemudian juga bukan nggak sikat gigi, lebih ke kemandiriannya ini, misalnya dia tadi pakai baju sendiri, kemudian dia udah bisa beresin, tas atau keperluannya gitu ya, dengan ditemani kita tentu aja. Dari situ kemudian sudah lulus toilet training gitu ya, kalau bisa karena apa? Karena nanti akan repot juga gitu ketika anak-anak ini belum lulus toilet training, tapi sudah kita sekolahkan gitu. Nanti itu akan, PR lagi gitu, seperti itu. Itu dari kemandirian. Kemudian dari sosialnya, apakah anak-anak ini sudah cukup mampu gitu untuk bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya gitu di rumah. Nah, dari situ kan kita bisa observasi, kita bisa melihat terutama sebagai orang tua, kita bisa lihat nih ketika anak-anak kita bermain, mereka seperti apa lingkungan sosialnya, apakah mereka mampu untuk membangun hubungan baik sama teman-temannya di lingkungan tetangga-tetangganya atau masih belum, masih takut-takutan gitu. Nah, itu perlu kita lihat dulu gitu. Kemudian juga kita perlu lihat pengenalan dari gaya belajarnya seperti apa. Anak ini kayaknya cepat nangkep kalau misalnya dia mendengar gitu, atau dia dengan melihat, atau dia dengan gerakannya itu dengan kinestetik, atau dengan hal-hal lainnya gitu. Nah, itu kita perlu perlu lihat dulu nih gaya belajarnya anak-anak kita itu seperti apa. Jangan sampai kadang kita ngecap anak kita, "Yah, dia susah banget duduk tenangnya," gitu. Bisa jadi karena dia, belajarnya dari gerakan gitu, dari kinestetiknya gitu kan, seperti itu. Kemudian juga kita lihat lagi kebutuhan anak-anak ini seperti apa sih gitu kan. Nah, misalnya kebutuhan anak-anak ini dia
Tadi karena dia itu punya kecerdasan, ini terkait juga dengan kecerdasan, dirinya gitu ya, kecerdasan yang dia punya sejak lahir gitu atau minat bakatnya tuh, oh dia lebih ke nature gitu ya, dia lebih ke alam gitu, oh berarti kebutuhannya dia lebih ke hal-hal yang berbau alamiah gitu, bisa disekolahkan ke sekolahan alam atau memang dia dari kecil sudah kelihatan dia sukanya berhitung gitu. Dengan hal-hal yang hitung-hitungan gitu ya, sudah berarti kita masukin ke sekolah formal misalnya. Nah, kita bisa lihat dari kebutuhan itu dulu gitu, kebutuhan dasarnya si anak ini. Kemudian juga kita perlu membangun citra positif untuk, mengenai sekolahan gitu. Jadi dalam artian, kita perlu untuk sounding gitu ya, kita perlu menjelaskan nanti itu sekolah itu akan seperti apa, kemudian kalau bisa ketika kita mau pilih-pilih sekolah, kita ajak anaknya. Kita perlihatkan gitu, "Oh ini sekolahannya nanti seperti ini," gitu. Kemudian cari lagi sekolah lain. Lalu kita bisa diskusi sama anak, "Kamu lebih suka sekolah yang seperti apa gitu, yang mana?" Gitu. Nah, nanti dari situ kita bangun juga, "Nanti kamu nanti di sekolah itu kegiatannya seperti itu," gitu. Nanti akan ada bermain sama teman-teman, sama guru-gurunya juga gitu kan, kalian bisa ngobrol, sharing bareng misalnya. Jadi bangun hal-hal positif dulu gitu. Nanti kalian belajar nyanyi, belajar gambar, misalnya dari situ dulu gitu ya. Nah, kemudian juga perlu adanya mulai keteraturan gitu. Jadi anak-anak ini mulai bisa diajarkan tentang kedisiplinan, misalnya dengan, kalau misalnya mau mandi gitu atau, baju kotornya taruh di mesin cuci gitu, atau ketika misalnya pergi-pergi pas pulang, apa namanya, sendal atau sepatunya bisa ditaruh di rak sepatu misalnya. Dengan hal-hal sederhana seperti itu kita bisa ajarkan anak mengenai keteraturan ini. Agar apa? Agar nanti dia bisa lebih siap gitu, lebih mandiri lagi ketika mereka sudah menginjak, ke bangku sekolahan, terutama di TK dan PAUD gitu. Oke lanjut, next. Kemudian juga ada tipe sekolahan kalau nggak salah ya. Halo Mbak, boleh di-next dulu? Oke, oh kita, bahas mengenai usia ideal, untuk anak-anak masuk sekolah itu sebenarnya di usia rentang usia berapa sih gitu kan? Apakah usia usia dininya itu yang seberapa gitu? Apakah 2 tahun sudah boleh masuk sekolah gitu kan? Nah itu coba kita akan lebih bahas lebih lanjut gitu ya. Nah jadi memang kalau boleh di next, slide ya. Jadi memang kalau untuk anak-anak gitu ya, kalau dari mungkin sering dengar juga gitu dari Ibu Eli Risman gitu yang, pakarnya psikolog pendidikan gitu ya, bahwasanya sebaik-baiknya anak-anak bersekolah kalau bisa jangan jangan kemudaan deh gitu, kalau bisa dilambat-lambatin aja gitu, karena mereka memang masih usianya usia bermain gitu kan. Nah, untuk anak-anak, kelompok bermain itu idealnya di usia 4 tahun gitu, di usia 4 tahun mereka, sudah boleh masuk sekolah. Ya kalaupun 3 tahun ya 3 tahun 10 bulan lah, 3 tahun, 11 bulan misalnya seperti itu. Kalau untuk anak-anak TK, baik TKA atau TKB ya di usia sekitar 5 sampai 6 tahun dan kemudian kalau SD, di usia 7 tahun. Kalaupun di usia 6 tahun itu biasanya perlu adanya tes kesiapan sekolah dari psikolog dulu, dilihat dulu nih apakah dia benar-benar siap. Kadang ada anak-anak nih yang, sudah kelihatan gitu ya siap secara, akademisnya gitu. Misalnya dia sudah tahu, baca tulis gitu ya, kalistungnya sudah cukup gitu, motoriknya sudah baik gitu, tetapi pas dilihat dari lingkungan sosialnya atau dari perkembangan sosialnya atau dari bagaimana cara dia berinteraksi sama orang gitu, atau dia menerima perintah segala macam, itu ternyata belum cukup siap gitu. Nah, itu perlu dilihat lagi kalau misalnya memang ada gitu ya orang tua yang mau memasukkan anak di usia 6 tahun, memasukkan anak, sekolah SD di usia 6 tahun ini, itu perlu adanya, tes lebih lanjut gitu. Di usia 7 tahun pun sebenarnya harus ada tesnya juga gitu, tetapi
biasanya anak-anak usia 7 tahun itu sudah jauh lebih matang. Jadi memang sebaiknya tidak menyekolahkan anak sedini mungkin, tapi sekolahkan anak sesuai dengan usia kematangannya mereka masing-masing. Jadi jangan sampai kita, 4 tahun gitu ya, anak udah 4 tahun gitu, tapi kita ngelihat, "Wah bisa kok dia nanti ngikutin." Iya bisa gitu, mereka akan bisa mengikuti, tetapi apakah anak-anak ini benar-benar enjoy dia ngejalanin, apakah mereka benar-benar siap dengan, sistem pembelajaran yang ada atau tidak gitu. Kita sebagai orang tua mungkin mungkin menganggap gitu ya, balik lagi ekspektasi kita menganggap bahwa, "Wah anakku siap kok, bisa kok dia itu dia bisa kok ngikutin," gitu kan, "enggak, dia nggak stres kok." Iya sekarang gitu, tapi bagaimana dengan efeknya jangka panjang? Ketika nanti mereka sudah masuk SD dengan, beban-beban tugas, beban-beban pelajaran yang ada, terutama saat ini gitu ya, yang, jauh yang kelas 1 SD aja itu, kalau saya lihat gitu ya pembelajarannya kayak kelas kita waktu kelas 3 SD gitu, zaman kita 90-an itu, materi kelas 1 saat ini itu di kelas 3-nya di tahun 90-an gitu. Nah, itu kan cukup berat gitu ya. Nah, maka itu perlu adanya kesiapan mental yang benar-benar kematangan, dalam sekolah itu yang luar biasa perlu dipertimbangkan sekali, gitu. Jadi kalau misalnya anak 2 tahun udah boleh sekolah belum, Mbak? Gitu kan, sebaiknya main aja di rumah dulu sama orang tua itu udah yang paling baik, gitu. Oke, lanjut. Oke, memilih sekolah yang tepat untuk anak yang seperti apa ya? Oke, dari ibu-ibu mungkin kebanyakan dari kita oke boleh sambil next slide. Dari kita mungkin familiarnya terutama, eee, sekolah-sekolah formal gitu ya. Nah, sekolah seperti apa sih yang sekiranya perlu jadi pertimbangan kita gitu ya untuk, memilih sekolah ini gitu. Ya yang pertama tadi berkaitan juga sama materi yang pertama yaitu mengenai value. Value-nya perlu selaras dengan, value yang ada di rumah gitu, antara sekolah dan rumah perlu punya punya kesamaan gitu visi misinya gitu ya. Nah kemudian juga dari lingkungan, kita lihat dulu kita biasanya kan ada visit gitu ya sekolahan atau ada trial kelas gitu. Nah, itu kita bisa lihat tuh di situ observasi, kita lihat bagaimana lingkungannya, bagaimana guru berinteraksi dengan, anak murid ini gitu, apakah mereka cukup ramah ataukah, kayaknya bisnis banget gitu, karena saya punya pengalaman seperti itu gitu. Kemudian juga, dilihat lagi dari dengan teman sebayanya, apakah kata-kata yang digunakan sopan-sopan ataukah ada, kata-kata yang kayaknya, "Wah anak kecil kok udah ngomongnya seperti ini ya, gitu. Nah, itu perlu jadi, pertimbangan gitu. Kemudian tentu juga dari biaya, kemampuan finansial orang tua bisa disesuaikan juga dengan biaya sekolah anak gitu. Kemudian soal jarak, kalau bisa jarak ini tidak lebih dari 30 menit. Karena apa? Karena untuk menjaga mood anak ini agar agar tetap baik gitu ya. Kalau misalnya sudah lebih dari 30 menit mereka mau berangkat gitu ya, berangkat udah 30 menit sendiri gitu di jalan, mereka keburu bete duluan, keburu capek duluan gitu. Nah, itu kan nanti tidak efektif juga di sekolahan gitu. Nah, itu salah satu beberapa hal yang bisa jadi pertimbangan ibu-ibu dalam memilih sekolah nantinya. Oke, next. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan tidak terlalu cepat ya. Nah, kemudian tipe sekolah mana yang lebih baik? Sekolah formal apa sekolah non formal? Boleh tinggalkan di chat gitu ya. Kalian tim sekolah formal atau sekolah non formal nih? Mau yang sekolah, ya kayak SD pada umumnya, sekolah negeri atau swasta, atau pilih homeschooling, atau sekolah alam, atau pesantren gitu. Ayo pilih yang mana tuh? Ada yang sekolah formal Mbak Nisa. Ada lagi enggak? Karena kita biasanya memang pada umumnya, lebih, banyak mendengar ya tentang sekolah formal gitu ya, keunggulan-keunggulannya gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang paling baik, nggak ada yang paling buruk gitu ya, semua punya keseimbangan, punya kebutuhannya masing-masing gitu. Jadi tergantung lagi kepada orang tuanya mau seperti apa, anak ini mau dibawa dibawa kemana sih gitu kan. Nah itu tadi, tergantung sama pilihannya orang tua dan tergantung pada kebutuhannya si anak juga gitu.
Jadi ada yang memilih sekolah formal ya berkaitan dengan entah tadi biaya, kemudian biar dia jenjangnya jelas gitu ya, jenjang pendidikannya, jenjang karirnya juga ke depannya lebih jelas gitu. Tapi kalau misalnya aku nggak terlalu percaya gitu sama sekolah formal, sekarang banyak bully segala macam, udah dia di pesantren aja gitu kan, biar dia lebih fokus sama keagamaannya, atau aku pengen dia ke sekolah alam gitu, biar dia bisa explore banyak hal misalnya. Ya itu kembali lagi kepada kebutuhan kita. Jadi bisa dilihat dulu nih, keunggulan masing-masing gitu ya, antara sekolah formal dan si non formal ini, seperti itu. Tadi banyak nih, ada yang sekolah formal, terus, di sini adanya sekolah formal doang gitu ya. Mbak Vita di Bekasi. Ada banyak kok Mbak, sekolah yang non formal juga gitu. Terus ada yang mungkin, memilih homeschooling gitu. Nah, ini ada juga tergantung anaknya dan pilihan sekolah yang tersedia. Ada yang mau Montessori, sekolah yang sambil main tuh. Pengennya non formal tapi akhirnya tetap formal, oke. Pengen sekolah alam tapi dekat rumah nggak ada, oke. Banyak pilihan-pilihan yang pada akhirnya ya balik lagi gitu ya ke, eee, apa namanya, ininya kita tadi ya, kebutuhan kita seperti apa, yang bisa dijangkau yang seperti apa gitu. Oke, terima kasih banyak sharing-sharing-nya ibu-ibu yang sudah menjawab. Boleh, kayaknya kita materinya sudah berakhir. Boleh di next, slide, kayaknya oke, terakhir nih. Terakhir adalah bagaimana peranan orang tua, versus peranan guru gitu ya. Nah, jadi memang antara orang tua dan guru itu tidak bisa terpisahkan gitu ya. Kebanyakan kita sebagai orang tua kadang pada akhirnya ketika sudah menyekolahkan anak, kita pengennya udah menyerahkan seluruhnya nih, aku percayakan seluruhnya kepadamu ibu guru, misalnya gitu ya. Padahal ibu guru ini kan waktunya cuma sebentar gitu ya di sekolah tuh, kalau untuk anak-anak TK paling ya 2 jam, 3 jam, 4 jam paling lama. Sedangkan kalau untuk anak SD ya 6 jam gitu ya, yang paling lama banget gitu ya, walaupun ada juga yang sampai, full day gitu. Nah itu kan, beda cerita lagi gitu ya. Nah tapi kalau misalnya tadi cuman 2 jam, 3 jam, terus kita pengennya kalau misalnya anak kenapa-napa, akhirnya kita menyalahkan guru, no, gitu. Karena apa? Sebaik apapun sekolahnya, orang tua tuh harus tetap bisa gitu ya, eee, mengawasi gitu ya. Kita nggak bisa lepas tangan begitu aja gitu terhadap, soal pendidikan anak kita gitu. Karena kita yang bertanggung jawab penuh sebagai si orang tua ini. Jadi perlu adanya andil yang besar dari orang tua. Jadi misalnya di sekolah sudah ditanamkan mengenai adab, akhlak, segala macam gitu. Di sekolah nih, tetapi ternyata di rumah orang tuanya berkata kasar atau lingkungannya yang kurang baik gitu, yang pada akhirnya ya percuma gitu udah dibilangin gitu, tapi ternyata contoh di rumahnya ini dari orang tuanya sendiri tidak mencerminkan mengenai apa yang dia pelajari di sekolah gitu. Jadi perlu adanya keselarasan itu. Gitu, ibu-ibu semua. Oke, sepertinya selesai untuk materi kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau saya ngomongnya terlalu cepat gitu ya. Jadi silahkan kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan cukup bisa dimengerti teman-teman semua. Oke, makasih Mbak Vivi, ilmunya daging banget nih. Bener-bener apa ya, menambah ilmu banget untuk Masya orang tua Allah. yang mau mensekolahkan anaknya ya. Ternyata selain perintilan-perintilan itu banyak banget yang harus kita siapkan ya, apalagi mental orang tua itu. Terus aku setuju nih sama kata-kata Mbak Vivi yang tadi. Jadi tuh orang tua sama guru itu intinya harus bekerja sama ya Mbak, yang nggak bisa cuma pasrah ke sekolah tok kayak gitu. Pernah ini ada satu sekolah, dia itu gini prinsipnya. Jadi di sekolah itu bukan laundry. Kalau laundry kan kita masukin, nyuci, keluar-keluar udah bersih. Nah, Betul. harapannya itu di sekolah itu nggak kayak gitu. Jadi dia itu rela sekolahnya itu muridnya nggak banyak, tapi benar-benar nerima orang tua itu yang emang support anaknya buat sekolah di situ. Mhm. Iya, itu dia tadi.
Makanya, sekarang juga kita perlu hati-hati juga gitu memilih sekolah. Saya sendiri gitu ya, pribadi gitu yang baru masukin anak di kelompok bermain, itu nyari sekolahnya sampai setahun setengah sendiri gitu untuk Wow. cari tahu, sekolah ini, sekolah itu untuk membandingkan gitu ya. Itu aku keliling sampai 7 sekolahan kalau nggak salah, 7 atau 8 sekolah untuk melihat, mana yang paling baik, mana yang paling menjangkau finansial gitu terutama gitu Bener. ya. Pengennya kan ibu-ibu gitu ya, pengen yang murah tapi berkualitas gitu. Iya. Tetap ada jiwa ibu-ibunya itu gitu, Iya, bener seperti banget. itu. Nah, jadi memang perlu ada kehati-hatian, apalagi kalau misalnya kita lihat gitu ya dari isu-isu yang ada gitu, di sosial media terutama gitu kan, adanya banyak pembulian atau mungkin dari guru yang melakukan pelecehan seksual segala macam, amit-amit banget gitu ya. Kita semua anak-anak kita semoga terhindar dari hal-hal semacam itu, tapi kita balik lagi bisa melakukan upaya preventif atau pencegahan agar, tidak terjadi hal-hal itu dengan, melihat gitu ya, dengan kehati-hatian kita tadi untuk memilih sekolah gitu. Oke, terima kasih Mbak Vivi. Mungkin dari Sama-sama. ibu-ibu di sini ada yang mau bertanya langsung sama Mbak Vivi, bisa raise hand atau Boleh. di kolom chat. Silakan yuk. Boleh, monggo. Ada yang masih malu-malu ya ini ya, ibunya ya. Itu ada Mbak Oh ini, Novia mau Mbak nanya Novia kayaknya tuh. Mahmuda. Mbak Novia Mahmuda, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Novi. Ya, makasih ya Mbak Vivi. Materinya daging banget Masya ini. Allah. Masya Allah. Ini anak saya lagi kebetulan nanti Juli TKA. Cuman nih Mm-mm. Mbak Vivi, anak saya ternyata udah protes nih dia. Kok nanti sekolahnya tiap hari? Mm. Ya, aku kasihan. Jadi sebelumnya dia tuh udah KB. Kalau KB kan seminggu 3 kali ya. Jadi selang-seling. Nah, Iya. udah saya kasih tahu nanti TK ya Kak, nanti kelas jadi TKA kayak kakak-kakak, tapi Mm-mm. sekolahnya tiap hari. Sudah yang udah protes, nanti aku kasihan, nanti aku bosan gitu. Dan pertanyaan saya gimana nanti kalau pas pada prosesnya, pas pertengahan sekolah tiba-tiba dia udah mulai mogok nih, nggak mau sekolah lagi karena Mhm. bosan. Nah itu kita Mhm sebagai orang mhm. tua harus gimana nih gitu. Oke, iya Ya, pertanyaan makasih Mbak menarik Vivi ya. dan Mbak Nisa. Iya, ini sepertinya hampir dialami sama semua ibu-ibu gitu ya. Ketika anak-anak ini merasa tidak cukup nyaman gitu untuk sekolah, mungkin tadi dia, masih terbayang dengan kelompok bermainnya gitu kan. Jadi dianya, "Wah kok sekolah tiap hari kayaknya capek banget," gitu ya. Nah, jadi gini, kita perlu punya kesadaran dulu bahwa, eee, TK gitu ya, PAUD gitu ya, taman kanak-kanak, itu belum, ada keharusan, belum ada kewajiban untuk mereka bisa terus, masuk gitu ya, untuk memenuhi absensinya mereka gitu. Karena apa? Karena di sini masih masa pengenalan mereka untuk belajar. Nah, masa pengenalan ini perlu kita kenalkan bahwa sekolah adalah sesuatu yang menarik, sesuatu yang menyenangkan. Nah, ketika anak-anak kita merasa bosan, tapi kita memaksakan, "Ayo kamu masuk," gitu kan, "Masa nggak masuk, nanti begini begitu," gitu, "nanti kamu ketinggalan pelajaran," atau "nanti kamu dimarahin ibu guru," atau, "Ibu udah bayar mahal-mahal, masa kamu nggak sekolah?" Misalnya kayak gitu. Nah, itu yang jadinya mindset-nya anak-anak ini nantinya bahwa, "Yah, kok sekolah gini amat ya?" Gitu kan. "Kok nggak enak ya ternyata kalau sekolah tuh dipaksa-paksa kayak gini." Apalagi misalnya, anaknya lagi bangun kesiangan, terus kita cepet-cepet buru-buru, "Ayo buruan buruan," gitu kan, "kamu nanti terlambat," gitu. Eee, dengan kata buru-burunya kita ini, kita jadinya, mengenalkan anak pada rasa kepanikan, pada kecemasan gitu, yang pada akhirnya jadi menular juga ke anak, itu juga gitu. Jadi ketika misalnya anak-anak ini mulai bosan gitu ya, kalau untuk di TK gitu, tidak apa-apa gitu. Jadi ketika mereka misalnya nggak mau masuk gitu ya, dalam waktu seminggu misalnya nggak mau masuk sehari, 2 hari, it's okay gitu, biarkan dulu mereka mengenal dulu gitu ya, bagaimana lingkungan sekolah. Kalaupun mereka misalnya nggak mau, sekolah pada hari itu, kita bisa ganti kegiatannya di rumah gitu ya. Mungkin kita bisa koordinasi sama ibu gurunya gitu. Jadi misalnya, "Bu guru di sekolah lagi belajarnya soal apa?" Gitu, "Aku boleh minta materinya nggak?" Atau, mungkin
kegiatannya seperti apa gitu. Kalau misalnya bisa digantikan di rumah, ya kita coba gantikan di rumah. Kalau misalnya kita sebagai ibu atau orang tuanya, memang di rumah gitu. Tapi kalau bekerja, ya mungkin kita bisa cari, kegiatan setelah misalnya kita pulang kerja, misalnya kayak gitu. Jadi memang perlu adanya ketika misalnya kita perlu punya kesadaran bahwa anak-anak TK itu belum punya kewajiban untuk terus-menerus sekolah sesuai dengan keinginan kita. Biarkan itu tumbuh dari kesadaran dirinya mereka sendiri dulu, bahwasanya aku butuh sekolah untuk apa gitu. Jadi kesadaran untuk bisa belajar secara mandirinya dulu gitu. Jadi jangan sampai kita memaksakan sampai pada akhirnya mindset mereka mengenai sekolah itu citranya jadi buruk tadi, seperti itu. Mbak Novi, semoga menjawab. Ya, terima kasih Mbak Vivi. Sama-sama. Wah, banyak yang ngantri nih Iya. resennya. Kadang-kadang sih emosi ya jadi ke pas dia, aduh aku nggak mau Itu dia. sekolah. Iya, kayak Itu tadi. otomatis meninggi gitu kan, ayo gitu kan. Iya, itu dia. Tadi kita berarti perlu untuk bisa menurunkan ekspektasi kita gitu kan terhadap anak kita bahwasanya ya udah kalau mereka nggak mau sekolah gitu kan, it's okay. Kita yang harus menenangkan diri kita sendiri dulu, jangan ngoyo ke anak kita gitu. Baik, Oke. makasih Mbak Vivi, Mbak Nisa. Iya. Sudah tercerahkan ya Mbak Novia ya Mbak ya. Ya, Ini di kolom chat alhamdulillah. ada yang tanya nih, Mbak RAC Widya Grup 3. Bun, sebenarnya untuk mempersiapkan anak siap sekolah itu haruskah menyekolahkan anak sejak tingkat PAUD atau KB? Atau bolehkah langsung tingkat TK asal anak dilatih kemandiriannya dan kesiapannya di rumah? Anakku baru 3 tahun, Oke. Bun. Tahun depan pas sekolah itu pas usia 4 tahun 8 bulan. Nah, ini bisa dilihat lagi di rumah dia dikasih stimulus atau diberikan stimulus yang cukup maksimal atau enggak gitu di rumah. Kalau misalnya gitu ya, di rumah terlalu banyak main handphone misalnya, terlalu banyak screen time-nya, akan lebih baik ketika usia 4 tahun mereka dimasukkan ke kelompok bermain. Tapi kalau misalnya di rumah ibunya cukup aktif dalam memberikan stimulasi gitu ya, ngajak anak gambar, ngajak anak bikin sesuatu hal gitu ya, atau dilibatkan dalam kegiatan aktivitas sehari-hari dalam urusan rumah tangga, ya udah nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Nanti aja ketika mau TKA atau TKB ya nggak apa-apa gitu. It's okay gitu. Misalnya anaknya mau disekolahkan nanti aja deh usia 5 tahun atau nanti ketika mau 6 tahun gitu. Nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya tadi anaknya jadi banyakan main handphone-nya gitu seharian gitu, bisa 5 jam sendiri main handphone gitu ya, sebaiknya disekolahkan aja. Untuk apa? Untuk dia bisa dapat stimulasi yang sesuai dengan perkembangannya mereka gitu. Makasih Mbak Vivi, semoga menjawab ya Bu. Sama-sama. Bu RAC ini tadi. Oke, selanjutnya tadi yang raise hand Mbak Setiana. Mbak Setiana Nur Utami. Monggo. Monggo, Mbak. Assalamualaikum. Suaranya belum masuk, Mbak. Assalamualaikum. Udah masuk, Kak, suaranya? Sudah, tapi agak kecil emang suaranya ya. Ya. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya ya, Kak. Saya mau menanyakan, anak saya yang nomor 1 itu kan sekarang usianya 4,8 tahun. Nah, sudah saya masukkan TKA itu sejak 1 tahun yang lalu, karena kan sudah ada adiknya. Jadi kemarin itu saya masukkan sekolah lebih awal karena sebelumnya itu sempat ikut kelompok bermain kayak PAUD gitu. Tapi di PAUD-nya sana itu usianya tidak sama. Ada yang 1,5 tahun, ada yang 2 tahun. Akhirnya anak saya itu merasa dia tuh paling gede, jadi udah nggak mau lagi di PAUD. Akhirnya saya titipkan di TKA. Nah, yang saya mau tanyakan, bagaimana ya Kak, biar anak saya kan besok kan ikutnya TKA lagi karena bunda gurunya kan juga menyarankan untuk mengulang di TKA lagi karena secara perkembangan belajar dia itu tertinggal dari teman yang satu kelasnya itu. Terus
bagaimana saya sebagai orang tuanya agar anak itu besok itu tidak merasa down, kok saya ikut TKA lagi, tidak naik ke TKB kayak gitu ya Kak ya. Oke oke, baik. Nah, mungkin Ibu bisa jelaskan bahwasanya, oh iya, kita jelaskan ke anak-anak ini bahwasanya kenapa dia di TK akan kembali gitu ya di kelas yang sama lagi karena dia butuh untuk bisa belajar lagi mengenai hal-hal apa yang dia pelajari sebelumnya gitu atau lebih banyak mainnya juga nanti kamu akan banyak permainan-permainan lagi gitu. Kalau di TKB kamu akan lebih banyak belajarnya nanti gitu seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua bisa jelaskan bahwa nanti kamu akan ketemu banyak teman-teman baru lagi loh gitu. Kamu akan lebih banyak teman lagi gitu. Jadi bisa kita bukan iming-iming ya, tapi kita lebih jelaskan mengenai hal positif lain yang bisa dia ambil ketika dia mengulang gitu di TKA ini gitu. Jadi katakan pada si anak gitu ya, jelaskan bahwasanya nggak masalah dimanapun kamu berada, baik di TKA atau di TKB, yang penting kamu tetap judulnya adalah kamu sekolah, kamu bermain gitu. Nanti kamu tetap bisa main kok sama teman-teman yang di TKB gitu kan, kamu tetap bisa bareng-bareng gitu segala macam gitu dan kamu akan dapat teman baru juga nanti bisa siapa tahu jadi jauh lebih asik, kamu lebih banyak temannya juga gitu, seperti itu. Ya, terima Biar kasih ya lebih Kak pintar Vivi. juga gitu, seperti itu. Ya, ya, ya. Ya, makasih Kak Vivi, Kak Nisa. Iya, sama-sama. Sudah terjawab ya Bun ya. Nah, ini ada lagi Mbak yang tanya di kolom chat, Ibu Pierre. Izin tanya Mbak, peran orang tua supaya anak tidak menjadi pelaku pembuli ataupun terbuli gimana ya? Gimana? Boleh diulang lagi, Mbak? Izin tanya, peran orang tua supaya anak tidak menjadi pelaku pembuli ataupun yang terbuli. Oke. Nah, ini kita perlu punya tumbuhkan kesadaran mengenai diri si anak itu gitu ya dari rumah itu harus berangkatnya dari rumah bukan dari sekolah. Berarti ya. Jadi, kita harus tanamkan gitu, mau bagaimanapun kita harus menanamkan mengenai perbedaan gitu. Setiap manusia itu punya, keunikannya masing-masing gitu ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang kamu lihat kurang gitu ya, entah itu dari bicaranya, entah itu dari fisiknya misalnya, atau dari, yang lainnya gitu. Kamu harus belajar untuk bisa empati sama dia gitu. Kemudian mungkin kita bisa kenalkan gitu ya, atau kita mulai bangun kebiasaan misalnya dengan berbagi tiap Jumat gitu, atau kita perlihatkan konten-konten yang memang konten-konten soal bagaimana perbedaan-perbedaan ini, bagaimana yang difabel-difabel gitu bisa sukses kayak yang baru viral kemarin ini gitu ya si Putri gitu ya. Nah, itu kita bisa jelaskan bahwasanya setiap orang punya kelebihan dan kekurangan gitu. Jadi, itu bukan untuk kekurangan seseorang itu bukan untuk dicela, tetapi untuk bisa kita terima gitu, seperti itu. Jadi kamu pun seperti itu, kamu punya kelebihan dan punya kekurangannya juga gitu, seperti itu kan. Jadi kita tidak boleh untuk bisa membuli. Kalaupun misalnya nih kamu ada dicemooh atau dijelek-jelekin sama teman kamu gitu, ya kamu bisa membela diri gitu. Bagaimanapun kata mereka, itu tergantung bagaimana dari dirinya kamu sendiri, misalnya kayak gitu. Jadi ketika misalnya teman kamu bilang, "Ah, kamu bodoh, kamu bego," misalnya gitu kan, karena kamu nggak bisa belajar, kamu nggak bisa ngikutin pelajaran gitu. Atau misalnya kamu miskin gitu, seperti itu kan ada tuh banyak tuh, anak-anak sekarang yang ngomongnya kayak gitu ya, yang jahat-jahat gitu. Terutama anak-anak TK pun bahkan udah banyak yang melakukan hal-hal seperti itu. Nah, kalian bisa bilang bahwasanya, ibu-ibu di sini bisa jelaskan gitu, bahwasanya segala sesuatunya tidak dilihat dari hal-hal seperti itu, gitu. Bahwasanya kita sama-sama bertumbuh sebagai manusia, terutama kalau misalnya yang muslim gitu, yang muslim kita jelaskan bahwa, bagaimanapun orang itu yang dilihat tentang keimanannya. Misalnya kita bisa balikkan ke, arah spiritual, seperti itu. Jadi, kita perlu punya penanaman yang baik mengenai diri kita dan diri anak-anak kita ini seperti apa. Terutama kita harus mencontohkan yang baik juga gitu ya. Kita harus menjadi pribadi yang utuh, yang menerima diri kita apa adanya dulu nih sebagai ibu nih terutama gitu ya. Kadang kita kan kangen kota udah full jadi bangga gitu, Kak.
kadang kita nggak sadar ngeluhnya juga ke anak gitu, yang akhirnya anak melihat terus mencontoh gitu. Nah, kita perlihatkan bahwa kita adalah sebagai pribadi yang bahagia, kita pribadi yang tenang, kita pribadi yang punya vibes yang positif untuk terutama gitu. Jadi anak-anak ini akan mencontoh nantinya gitu, punya empati yang besar juga gitu terhadap orang lain dan mereka mampu untuk bisa membela dirinya mereka sendiri dimanapun mereka berada gitu. Sudah tercerahkan ya Ibu ya. Nah, Monggo, ini nih mau yang di raise hand dulu apa yang di chat nih? yang di raise hand dulu ya Mbak ya. Yang Boleh, Mbak boleh. Ria Badriah. Monggo Mbak Ria Badriah. Mbak Riri, silahkan Mbak Riri. Halo, selamat malam Mbak Vivi. Selamat malam Mbak Ria, Mbak Riri. Terima kasih banyak atas kesempatannya untuk bertanya. Dan Iya. berterima kasih banget sama Mbak Vivi tentang pencerahan ini mengenai school preparation. Masya Nah, Allah. aku pribadi sebenarnya sudah stimulasi ada anakku yang pertama itu Mbak, anakku usia 4,5 tahun ya kan. Nah, aku biasa sih karena aku kan udah ikutan sekolah Al-Kindi ya di rumah ya gitu. Nah, tetapi aku juga suka sounding gitu bahwa nanti tuh nggak selamanya sekolah itu bersama bunda gitu. Nah, kebetulan tadi sebelum Bang, aku hari ini Mama tidur, tidak baca kita Hamdu lagi bercerita tuh Bang, tentang bosan. sekolah karena aku ngelihat video apa ya Ya, tentang kemarin lo transisi dari TK ke SD gitu kan. Lalu aku bercerita bahwa kalau nanti itu kakak itu akan sekolah. Nah, nanti di sekolah itu bertemu dengan gurunya yang akan menjadi guru kakak bukan bunda lagi gitu ya kan. Nah, nanti di sana juga banyak teman-temannya gitu sama seperti teman-teman di sini gitu. Tapi dia merasa kayak yang nggak mau gitu, kenapa gurunya bukan bunda gitu, aku masih mau sekolahnya sama bunda, aku nggak mau nanti sekolahnya sama bu guru gitu. Loh emangnya Oke. kenapa? Nggak mau, aku sedih katanya. Loh, kan aku sendiri gimana ya, karena ngerasa bahwa sosialisasi anakku ini dengan teman-temannya itu merasa kayak dia udah enjoy aja gitu dengan teman-teman karena kebetulan di tetangga sini kan banyak ya, banyak anak kecil gitu dan, dia suka bermain gitu. Jadi kalau misalnya udah sekolah sama bunda, dia pasti akan ingin bermain gitu dengan teman-temannya. Nah, tetapi ketika aku sudah, bercerita tentang simulasi sekolah, dia masih belum siap gitu untuk sekolah. Jadi pertanyaannya itu, apa aku harus sudah sekolahkan dia ya untuk sekarang ini untuk mendapatkan, sosialisasinya karena kan kebanyakan teman-teman itu, ngelihat misalnya kan, dia nih kurang sosialisasi gitu, tapi karena aku lihat sendiri anaknya, suka sosialisasi tetapi ketika, ngelihat, simulasi sekolah dia merasa masih nggak mau Kurang gitu, nggak nyaman. mau sekolah gitu, aku takutnya nanti dia itu kaget bahwa sekolah itu seperti ini gitu. Jadi kiranya lebih baik, aku harus mengambil sikap apa gitu, Mbak. Oke Mbak Riri. Boleh Makasih. tahu tadi usia anaknya berapa tahun Mbak Riri? 4,5 tahun. Oke, sudah mau 5 tahun berarti ya? Iya betul, udah 5 tahun. Mhm, Sebenarnya udah mhm. ngajakin survei juga gitu. Dia sih Mhm sebenarnya waktu pas mhm. survei juga enjoy aja gitu. Cuma Mhm ya dia mhm. kayaknya masih belum siap aja gitu dengan ibu guru gitu selain Oke, bundanya. heeh heeh. Iya, karena tadi ya, karena ini perihal kelekatan juga gitu terhadap orang tua. Berarti ini bagus juga gitu ya Mbak Riri ya, bahwa, Mbak Riri punya pendekatan, punya kelekatan yang baik, bonding juga baik gitu sama anaknya Mbak Riri gitu. Jadi karena nggak semua, orang tua itu mampu untuk menjadi guru bagi anaknya, terutama kalau misalnya secara, tadi untuk baca, tulis gitu segala macam gitu ya. Itu biasanya orang tua itu biasanya kewalahan gitu karena anak-anaknya tidak terlalu mau mendengarkan orang tua ketika proses belajar gitu. Nah, Mbak Riri cukup berhasil untuk melakukan itu gitu. Nah, jadi bisa mungkin, ketika memang bisa dicoba dulu gitu ya dalam 1 tahun. Gimana kalau kita coba dulu setahun? Kalau misalnya kamu masih
bikin kesepakatan nih sama si anak gitu ya. Kalau misalnya kamu masih nggak ngerasa nyaman juga, ya udah boleh kita berarti kamu sekolahnya sama ibu ya untuk next-nya gitu seperti itu. Jadi biar anak kenal dulu nih sama lingkungan sekolah, pembelajaran sistem belajar di sekolah itu seperti apa gitu. Jadi Mbak Riri jadi perlu untuk siapkan juga ketika anaknya pada akhirnya ingin memilih untuk homeschooling gitu. Wow. Ya padahal aku pribadi memang ngerasa, aduh homeschooling ini ngerasa berat gitu karena kan aku kan punya Mhm. dia punya adik kan gitu. Jadi aku Mhm. ngerasa untuk homeschooling untuk 2 anak aja ngerasa berat gitu. Jadi makanya aduh setahun lagi nih karena kan punya rencana sebenarnya untuk masukin sekolah itu tahun depan gitu kan ya. Mhm Jadi mhm makanya, mhm. okelah sebelum tahun depan gitu, oke sekarang sama Bunda dulu belajarnya gitu, sekolahnya sama Bunda dulu gitu. Cuma kayaknya Mhm. mungkin karena sounding ini mungkin belum belum melekat juga ya di dianya gitu. Jadi dia ngerasa masih Betul masih enggan untuk berpisah dengan bundanya. Dia tadi tuh dia mau aja sih betul. sekolah gitu. Iya tapi, aku mau Bunda sekolah tetapi, ada Bunda nggak gitu, kenapa Bunda nggak ikut sekolah di dalam kelas gitu kan. Itu wajar kok, wajar banget. Hampir semua anak-anak kayaknya merasakan hal yang sama gitu ya, punya kekhawatiran ketika terpisah gitu dari orang tuanya. Maka itu, Mhm. dari sekolah pun kan biasanya menyediakan waktu gitu sekitar, 1 minggu sampai 2 minggu untuk kita sebagai orang tua nunggu dulu gitu, nunggu anak-anak ini di luar gitu, di luar sekolah gitu, di luar kelasnya mereka. Jadi ketika anak-anak ini memang lagi ngerasa nggak nyaman, terus mereka pengen cari si ibunya gitu ya, orang tuanya, "Oh masih ada nih buku," gitu, baru dia balik lagi, mungkin kayak gitu. Atau mungkin, dalam waktu 2 jam sekolah gitu ya, untuk hari-hari pertama, misalnya dia cuman mampu gitu untuk, bertahan 1 jam, itu nggak masalah, nggak apa-apa gitu. Jadi Mmm. misalnya dari 2 jam pelajaran, misalnya dari jam 10 sampai jam 12 atau dari jam 8 sampai jam 10 gitu ya. Mereka cuman belajar 1 jam doang gitu ya, selanjutnya dia dia nggak mau ngelanjutin gitu, nggak apa-apa gitu. Kita bisa, "Oh ya udah Adek Adek mau udahan gitu sekolahnya gitu, udah capek ya," gitu kan. Kita bisa validasi dulu perasaannya mereka, apa yang mereka rasakan ketika belajar sampai mereka pengen udahan gitu. Nah, kita bisa jelaskan dulu kita bisa validasi dulu, ketika kita sudah validasi, ya sudah, "Jadi Adek maunya gimana? Mau lanjut belajar apa mau pulang aja?" Gitu. "Oh, mau lanjut belajar lagi tapi Bunda tetap di sini ya?" "Oh iya, nggak apa-apa, nanti Bunda tetap tungguin kok," misalnya kayak gitu, oke. Tapi kalau misalnya, "Enggak, aku mau pulang aja, aku capek, aku ngantuk," misalnya, "Oke, ya udah, tapi besok kita, sekolah lagi ya," gitu kan. "Hari ini kita Mmm. pulang, nggak apa-apa," gitu, seperti itu. Iya iya. Jadi Oke, jangan terima kasih langsung banyak ya, dipaksakan, Mbak heeh. Vivi. Iya, heeh, aku mendapatkan pencerahan banget ini atas pertanyaan ini. Masya Allah. Makasih, Mbak. Iya, sama-sama Mbak Riri. Ini ada yang tanya lagi nih, Mbak Vivi, Mhm mhm. dari Ibu Marta. Mhm. Jadi, anak kepingin di sekolah A karena lihat saudaranya di sekolah A. Sementara orang tuanya pengen anak di sekolah B karena sesuai visi misi yang diinginkan. Sedangkan kurang sreg dengan sekolah A karena ada beberapa norma yang tidak sesuai dengan keluarga. Mhm mhm. Orang tuanya sedikit observasi bahwa anak ingin di A karena sering main dengan anak yang bersekolah di A tersebut dan jarang main dengan anak yang bersekolah di sekolah B. Mmm. Bagaimana memberitahu anak supaya mau di sekolah B? Mmm. Orang tua khawatir jika dipaksakan ke B, entah Oke. responnya seperti apa. Sedangkan di A ada beberapa norma yang tidak sesuai dengan ajaran keluarga. Apakah tetap perlu trial ke sekolah Mmm. dahulu baru ke B? Tapi ortu khawatir anak nyaman di A. Ya ini. Oke. Oke, ya baik, tetep ya gitu ya, walaupun kita punya, apa, menyuarakan gitu ya, kita melihat gitu suara anak, tapi tetap kalau untuk masih di level-level TK gitu, level TK, SD, itu sebaiknya memang tetap orang tua yang memutuskan gitu, karena kita yang paling tahu untuk, mana sih gitu kan yang value-nya pas gitu sama orang tua. Nah, kalau misalnya, di kasus seperti ini gitu, di kasusnya, Mbak siapa tadi namanya? Mbak Mbak Marta. Marta ya? Iya, Mbak Marta tadi gitu. Jadi sebaiknya memang, kita tetap gitu pada pilihan kita bahwa dia sekolah untuk di sekolah yang yang di B ini gitu. Kenapa gitu?
karena tadi sesuai dengan ini. Nah, bagaimana dengan kita menjelaskan ke anak gitu. Nah, kita bisa ikutkan dulu dia untuk trial class di sekolah yang B ini. Kemudian juga kita jelaskan, iya kamu kan belum tertarik gitu karena kamu belum kenal nih sama teman-teman kamu. Nah, ketika kamu misalnya sekolah di B, kamu akan lebih banyak teman lagi sama dengan pertanyaan yang tadi, kenapa harus di TKA lagi, kenapa nggak pindah di TKB juga gitu. Tadi balik lagi ya, karena anak-anak ini kan kebutuhannya akan tertarik ketika dia punya teman gitu ya, lingkungan pertemanan kan. Mereka sedang mengembangkan perkembangan sosialnya dari pergaulannya segala macam. Jadi kita bisa alihkan gitu ya, kita bisa jelaskan pada tujuan mereka untuk bisa bermain bersama teman, kita utarakan bahwasanya nanti kamu akan lebih banyak teman lagi di TKB gitu. Kamu sekarang belum tertarik karena misalnya kamu belum kenal, nanti kan juga kamu akan kenalan sama teman-teman kamu, akan lebih dekat juga gitu. Dan kamu bisa sharing juga sama 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 sepupu kamu yang di sekolah di TKA gitu kan. Jadi kalau misalnya bareng-bareng nanti malah nggak tahu gitu kan, malah nanti kamu pelajarannya sama gitu. Kalau pelajarannya sama nanti malah nggak asik gitu, seperti itu. Jadi kita bisa jelaskan gitu bahwa nanti, "Oh aku belajarnya di sekolah aku seperti ini, oh aku di sekolah aku begini," misalnya gitu. Jadi kan ada, kalian bisa saling ngobrol gitu segala macam ketika nanti ketemu, misalnya kayak gitu. Jadi bisa jelaskan dengan hal-hal seperti itu dan jadi tetap pada pendiriannya ibu gitu, kalau misalnya memang ibu merasa bahwa sekolah B ini tetap menjadi yang terbaik gitu, sesuai dengan visi misi antara sekolah dan juga di rumah, ya sebaiknya memang disekolahkan di TKB yang di sekolah B ini gitu. Dengan catatan dia perlu untuk bisa trial class dulu gitu kan, nggak apa-apa kalau kamu masih merasa belum nyaman gitu, kita coba dulu ya sekolah di sini, kayak gitu. Berarti memang untuk Masya orang tua Allah. awal-awal itu harus siap mendampingi dulu ya Mbak ya. Betul ya, itu tadi mental orang tua tuh harus benar-benar siap deh ngadepin anak-anak sekolah nih, Masya Allah. Oke Mbak, ini masih ada yang tanya lagi Mbak. Ini sama Mhm. Ibu Lisa. Selamat malam Mbak Vivi, anak saya usia 3 tahun 8 bulan. Saya ingin coba memasukkan anak ke PAUD atau KB gitu. Tapi kalau lihat perilaku anaknya yang susah fokus, nggak bisa diem, lari sana sini, dan belum lulus toilet training, tapi anaknya suka banget bersosialisasi dengan anak seumurannya. Gimana baiknya Mbak? Oke, baik. Nah, ini kan masih 3 tahun 8 bulan ya, memang sebaiknya memang tidak perlu terlalu buru-buru untuk sekolah gitu. Mungkin karena kita ngelihat juga, "Oh, anak temanku udah sekolah, dia belum nih," gitu kan, anak-anaknya yang lain udah pada pinter, anak teman lain udah pada pinter, anakku, kayaknya masih gini-gini aja nih, gitu kan. Kadang ada di dalam hati kecil tuh kadang suka ngebandingin gitu ya, walaupun tadinya nggak niat untuk membandingkan diri anak kita dengan anak yang lain gitu ya, tetapi pada akhirnya ada sedikit selintas gitu yang akhirnya kita, ngerasa, "Kayaknya apa perlu sekolah atau enggak?" Gitu, seperti itu. Nah, kalau dia memang punya gitu ya, kita lihat kebutuhan si anak ini, ada kebutuhan untuk bersosialisasi gitu, nggak harus melulu dengan sekolah kok gitu, tapi ada banyak hal kegiatan lainnya, misalnya ikut komunitas, misalnya ikutin les berenang, atau misalnya ikutin, kegiatan kayak, apa namanya, sepatu roda gitu, atau dengan hal-hal lainnya yang mungkin, masih berkaitan atau yang bisa terjangkau gitu fasilitasnya sama, lingkungannya Mbak tadi gitu ya. Jadi bisa di situ atau alihkan misalnya memang anak-anak ini kita bisa lihat gitu, dia lebih suka ke arah mana sih sebenarnya gitu, dilihat dari aktivitas sehari-harinya gitu. Oh, dia lagi suka nyanyi gitu, atau dia lagi suka yang bahasa Inggris apa, yang Inggris-Inggris gitu, bisa kita kursuskan bahasa Inggris misalnya. Nah, kursus bahasa Inggris kan juga tentu ada level-levelnya gitu. Kalau untuk anak 3 tahun biasanya ya berkaitan dengan misalnya pengenalan benda-benda segala macam gitu, percakapannya. Jadi memang nggak langsung menulis gitu, seperti itu. Atau mungkin tadi dia lebih suka yang olahraga-olahraga. Nah, kita bisa leskan dia untuk berenang. Itu kan nanti juga dia akan membangun, perkembangan sosialnya dia juga akan terpenuhi juga dengan adanya
teman-teman baru ini tadi gitu. Jadi nggak harus melulu pilihannya sekolah kok gitu. Jadi ada banyak pendidikan non formal yang masih bisa dijangkau gitu. Iya Mbak, benar banget ya Mbak ya. Makasih loh Mbak udah memberi kita ide-ide untuk ternyata masih banyak kegiatan yang Betul. pikirannya kan awalnya cuma sekolah gitu kan ya, aku juga awalnya pikirnya juga Oke, kayaknya terputus-putus. Iya, sama-sama Mbak Lisa gitu. Iya, jadi kita bisa banyak hal gitu yang kita iniin ya dari si anak-anak ini gitu, dari explore. kita Jadi dari sebenarnya Semarang. iya, jadi ketika misalnya kita ajak mereka ke taman aja, itu mereka ada banyak hal yang mereka pelajari. Misalnya kita perkenalkan dengan banyak bunga-bunga gitu, nama-nama bunga atau nama-nama burung gitu yang ada di taman gitu misalnya. Atau lihat tanah gitu ya, tanah ini teksturnya yang seperti ini, yang ini seperti ini gitu. Nah, kemudian dia di taman dia ketemu sama teman-teman yang lain, biarkan mereka untuk coba aja kenalan dong temannya, kamu udah kenal belum sama temannya. Di situ kan dia akan belajar keberanian juga gitu untuk bisa memulai percakapan baru gitu seperti itu. Jadi nggak harus melulu di sekolah kok gitu. Kita bisa mulai dengan kegiatan sehari-hari atau misalnya di rumah ibu-ibu lagi ngupas bawang gitu ya. Oke, Nak, boleh tolong coba bantuin Ibu kupas bawang putih gitu ya. Jadi kalau saya biasanya kayak gitu. Kalau misalnya lagi ngupas bawang putih tuh dipotong sedikit ujungnya gitu, nanti minta tolong bantuan anak untuk ngupasin secara penuh gitu ya. Nah, itu kan juga akan melatih motorik halusnya mereka gitu dengan kegiatan mengupas bawang ini gitu. Atau misalnya dengan ngiris tempe misalnya kayak gitu. Jadi ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan untuk stimulasi anak-anak ini. Begitu. Iya, benar banget, Mbak. Ini kayaknya Mbak Anissa agak gangguan Iya, sinyal ya. ada gangguan ya. Boleh Iya, benar dilanjutkan banget. nih. Iya, benar banget, Mbak Vivi. Aku juga masukin anak aku main ke playground. Nah itu juga bisa jadi pilihan. Anak pandemi kan ya, karena sosialisasi kan agak kurang ya. Betul. Ini kita lihat dulu ya, masih ada lagi nggak yang raise hand? Mhm. Kayaknya udah nggak ada lagi nih Mbak Vivi. Di kolom chat sudah semua. Di kolom chat aku cek dulu ya. Oh ini ada satu, Mbak Lisa udah ya, udah kayaknya Mbak. Udah ya? Iya. Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah banget nih Mbak Vivi, benar-benar luar biasa. Sangat-sangat luar biasa Nggak ya. terasa ya? Sudah 1,5 jam kita bersama-sama ngobrol-ngobrol. Boleh loh kalau misalnya ada lagi yang mau ditanyakan. Silahkan. Oke, pertanyaan yang di grup WA ada yang nggak ada yang dibahas kah Mbak katanya? Oh iya bentar ya, aku cek dulu ya boleh. Kita kepo dulu sebentar ya Mbak Cynthia, sebentar aku lihat dulu ya. Iya sayang, maaf ada backsound ya, mak ya. Biasa. Kita nyambi. Iya, ada backsound-nya. Iya Raka, oke. Oke, ini ada dari Mbak Cynthia dari Denpasar ya. Persiapan agar anak merasa aman karena tipe anaknya butuh cukup lama nih Mbak untuk kenal sama suasana atau situasi kondisi tempat tersebut. Gimana menyikapinya Mbak? Oke. Nah, kalau seperti itu mungkin bisa kerjasama gitu atau kita bisa jelaskan ke sekolahan dulu gitu bahwasanya mungkin dalam waktu 3 hari atau 1 minggu kita perlu untuk bisa menemani dan hadir di dalam ruangan gitu. Misalnya kita bertahap deh gitu ya dari misalnya 3 hari dulu, 3 hari pertama kita mendampingi anak-anak ini di dalam ruangan gitu khusus si Mbak Cynthia gitu ya. Jadi bisa jelaskan permintaan khusus lah gitu ke guru-gurunya gitu. Nah, kemudian 3 hari berikutnya ketika anak-anak ini sudah mulai merasa nyaman gitu ya dengan teman-teman dan gurunya gitu. Nah, boleh jelaskan gitu, nanti Ibu tetap ada di sekolahan ya, tapi Ibu di
di luar kelas, misalnya kayak gitu. Kamu tetap bisa ngelihat ibu kok, misalnya gitu. Jadi mungkin kita bisa berdiri di depan pintu atau di jendela gitu. Nah, nanti kamu tetap bisa lihat ibu dari situ gitu. Kalau kamu misalnya takut ibu nggak bakal meninggalkan kamu, misalnya seperti itu. Nah, nanti mulai bertahap dengan ketika anak-anak ini sudah mulai merasa nyaman, oke ibu tinggal di luar ruangan ya, tapi ibu ada di luar, tapi ibu nggak bisa berdiri terus, misalnya nggak bisa ngeliatin kamu terus gitu. Tapi kalau kamu butuh, ibu akan ada di luar kelas, misalnya kayak gitu. Jadi bertahap dulu ya Mbak Cynthia ya. Jadi bisa minta gitu ya, request ke sekolahannya untuk beberapa hari pertama aku ikut hadir di dalam ruangan untuk bisa mendampingi si anak ini untuk belajar dulu, misalnya kayak gitu. Kalau misalnya benar-benar dia punya kelekatan yang kuat sekali gitu ya sama ibu gitu ya, jadi nggak mau ditinggal, tiap ditinggal di kelas dia nangis, misalnya kayak gitu. Jadi kita bisa lakukan dengan cara seperti itu, gitu. Mudah-mudahan itu menjawab. Oke, gimana Mbak? Iya, Mbak Cynthia udah terjawab ya, semoga ya. Baik, ini ada lagi nih Mbak Vivi, boleh ya? Boleh, boleh. Oke. Dari Gimana caranya? dari Mbak Setiana Nur Utami di Sukoharjo. Nanyanya gini nih. Kak, anak saya sudah saya masukkan ke TKA tahun lalu. Saat ini anaknya usia 3,5 tahun. Karena di usia 3 tahun sudah masuk PAUD 1 semester. Lalu saat ajaran baru tahun kemarin sudah tidak mau lagi masuk PAUD karena kebanyakan teman di PAUD itu anak usia 2 tahun. Oke. Jadi Kayaknya udah dijawab tadi ya. udah ya? Kayaknya udah langsung ditanyakan tadi di ini. Dari Oh iya, siapa iya, tadi ya? bener, maaf Di ya. chat, Sudah Aku sempat cek lagi ditanyakan. ya. Oke. Maaf ya, ibu-ibu. Nggak apa-apa. Ini ada yang menarik juga nih dari Ibu Hima di Kudus ya. Sebagai ibu pekerja dan juga jadi anak sekolah, bagaimana tipsnya agar ibunya ini bisa mengatur waktu, menjaga kewarasan, menebalkan kesabaran agar tidak setipis tisu dibelah 2. Kalau aku dibelah 10 kayaknya. Bu Hima kita sama nih. Sama baik. satu lagi Mbak, Bu Hima nanyanya Mbak. Satu lagi dia nanya, gimana anak pertamanya tuh baru mau masuk SD. Ketika anak berkumpul dengan saudaranya diberikan cerita negatif kalau sekolah tuh kayak serem segala macam. Nah, gimana tuh biar anaknya bisa merubah negatif thinking tadi jadi ke positive thinking? Oke, dia baru mau masuk SD berarti ya? Ya. Nah, kita bisa ini gitu, kalau posisinya kita sebagai orang tua gitu, ketika kita anak kita dicekokin gitu ya sama hal-hal negatif gitu ya mengenai sekolah segala macam, kita bisa tanya kembali gitu ke anak-anaknya, apakah mereka akan bersekolah yang sama di tempat yang sama atau enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah teman-temannya sama atau enggak? Apakah guru-gurunya akan sama atau enggak gitu ya? Karena setiap orang, setiap tempat akan punya pengalaman yang berbeda, Nak, misalnya kayak gitu. Nggak semua hal itu negatif. Kalaupun ada hal negatif, pasti akan ada selalu hal positifnya gitu. Nggak semuanya hal negatif kok gitu kan. Nah, tugas kamu adalah ketika kamu memang menemukan hal-hal negatif adalah dengan bagaimana cara kamu untuk bisa mengubahnya. Itu PR di sekolah sesungguhnya gitu. Jadi kamu belajar tuh dari sana gitu, bukan hanya sekadar kamu bisa baca dan tulis misalnya kayak gitu. Ibu nggak terlalu pengen kamu ini kok gitu. Kalau kamu ranking misalnya kamu juara kelas itu adalah bonus gitu. Tapi lebih dari itu ibu pengennya kamu tetap enjoy dalam bersekolah untuk belajar. Misalnya kayak gitu. Kita bisa mulai jelaskan dengan hal-hal seperti itu. Bahwasanya kita tidak berekspektasi yang lebih gitu ke anak. Kita jelaskan gitu apa yang kita inginkan, tujuan seperti apa yang kita mau dari anak-anak ini untuk mereka bersekolah itu apa sih gitu. Dari situ dulu gitu agar mereka punya
punya tujuan yang sama juga untuk sekolah ini apa yang ingin aku dapatkan gitu. Aku mengejar nilai aja kah gitu ya agar ibu ayah aku bangga atau hal lain gitu. Apa sih yang membuat ayah ibu aku nih bangga gitu untuk aku menyekolahkan aku di sini misalnya di sekolah itu gitu. Nah, dari situ biasanya nanti bagaimana tujuan ayah ibu itu juga akan menjadi tujuannya si anak-anak tadi gitu. Karena apa? Karena sejatinya si anak-anak itu kan pengennya membanggakan gitu ya, membanggakan ayah dan ibunya gitu. Jadi ketika kita sudah mengemukakan gitu tujuan kita seperti apa gitu menyekolahkan mereka, ya itu juga yang akan menjadi acuannya mereka untuk oh berarti aku sekolah tuh harus seperti ini ya gitu. Oh yang penting aku belajar ya gitu. Oh yang penting aku disiplin ya. Oh yang penting aku berbuat baik ya. Atau tadi kalau misalnya memang kamu harus juara, oh berarti aku harus juara nih kalau misalnya ini gitu ya untuk bisa membanggakan ayah dan ibuku gitu. Seperti itu. Jadi tolak ukurnya dari bagaimana harapan si ayah dan ibu itu tadi. Gitu. Kalau yang tadi Mbak Vivi yang agar ibunya waras dan setipis tisu tadi? Oke. Nah, Waktunya. kalau itu kan perlu adanya kesadaran gitu ya bahwasanya sebagai ibu pekerja kita tentu harus tahu gitu konsekuensi apa yang kita terima. Begitu juga sebagai ibu rumah tangga, konsekuensi apa yang harus kita terima. Jadi sebagai ibu pekerja itu perlu memang spare waktu gitu ya tersendiri gitu antara peranan sebagai karyawan, sebagai diri sendiri, sebagai istri, sebagai ibu gitu. Itu kan ada 4 peranan utama ya yang harus dijalani setiap harinya gitu. Nah, kita harus punya kesadaran nih dari keempat ini, peranan mana sih yang paling dominan dan yang paling mana yang aku butuhkan gitu. Oh, sebagai diri sendiri ya ternyata yang paling aku butuhkan, tapi ternyata yang paling dominan selama 8 jam aku harus jadi karyawan, atau yang paling dominan aku harus ngasuh anak dan suamiku gitu ya, harus melayani mereka gitu, seperti itu. Nah, jadi kita perlu tahu dulu kebutuhan kita seperti apa gitu. Jadi ketika misalnya pulang ke rumah gitu ya, setelah kita bekerja, kalau bisa nggak apa-apa nggak harus langsung ngurusin anak gitu. Jadi spare waktu kita dulu mungkin setengah jam gitu untuk kita bisa leha-leha dulu gitu ya, bersantai dulu, balik lagi menjadi diri sendiri dulu. Oke, Vivi, terima kasih sudah bekerja hari ini, terima kasih banyak. Aku sadar aku punya tugas lain, tapi aku butuh waktu untuk diriku sendiri gitu misalnya. Atau misalnya entah itu minum teh dulu, minum teh hangat, atau minum coklat panas gitu ya, bersantai dulu sebentar gitu. Kalau misalnya anak udah ngerengek, "Ibu, aku mau ini, aku mau itu." Tunggu sebentar ya nak ya, ibu butuh waktu dulu. Ibu tahu, ibu paham kamu pengen segera main sama ibu kan gitu, tapi ibu ini sebentar ya, kita tunggu, misalnya kita bikin kesepakatan, nanti di jam segini ya main sama ibunya gitu. Seperti itu. Jadi kita bisa atur waktunya di situ gitu. Jadi penuhi dulu kebutuhan diri sendiri sebagai orang tua, sebagai ibu, baru ke anak. Kalau misalnya kayak misalnya saya gitu ya, sebelum nyuapin anak, saya harus pastikan bahwa diri saya kenyang dulu gitu. Jadi biasanya saya akan mendahulukan perut saya dulu sebelum mendahulukan perut anak. Karena apa? Yang pertama gitu, kita makan cepat gitu ya. Paling paling lama waktu yang kita butuhkan kan 5 sampai 10 menit untuk makan gitu. Sedangkan anak kan biasanya sampai 15 menit sampai setengah jam. Itu kita harus nahan lapar, harus nahan sabar, dianya yang begini, dia yang lepeh lah, dia yang nggak mau makan lah, dia yang lari sana lari sini lah, dalam keadaan lapar lah kita gitu kan. Akhirnya harus menahan emosi, mengelola emosi, akhirnya kita jadi marah-marah, jadi uring-uringan ke anak gitu. Nah, jadi penuhi dulu kebutuhan diri kita sebagai diri kita sendiri nih, sebagai Vivi, sebagai Mbak Uli, sebagai Nisa gitu, sebagai siapapun diri kita, baru penuhi peranan-peranan kita yang lainnya gitu. Seperti itu. Sepertinya Mbak Anissa udah balik nih. Kalau aku harus ngecasnya pakai drakor. Oke. Mbak Anissa udah bisa on lagi nggak nih, Mbak Anissa? Sepertinya Belum di-mute, ada. belum di-unmute ya. Masih Udah muncul di-unmute. nih. Oh iya, makasih Mbak Uli udah di-handle tadi. Tiba-tiba aku terlempar. Masya Allah. Panik ya Mbak? Coba tarik nafas dulu Mbak Anissa.
Oh iya, Oke, tadi beberapa Mbak Vivi. pertanyaan sudah dijawab. Mm-mm. Ini misal ada yang mau tanya lagi gitu, masih bisa nggak sih di grup WA Learning pas itu? Boleh. Nanti saya jawab ketika memang di waktu luang kali ya. Ya, makasih Mbak Vivi untuk sedianya. Untuk ibu-ibu yang Iya, mungkin sama-sama. masih ada pertanyaan bisa tanya di Terus grup ya, jangan live grup ya. tiba-tiba aku mewek katanya gitu. Ada yang bilang aku mewek. Mbak Vivi bilang harus dipenuhi kebutuhan diri sendiri. Oke, mungkin selama ini banyak ibu-ibu yang lupa di sini ya bahwa kita perlu menjadi diri kita sendiri gitu. Mungkin kita udah lama banget nih kayaknya kapan ya terakhir aku menjadi seorang Lisa, kapan terakhir aku menjadi seorang Nisa gitu ya, yang dulu seperti wanita single yang bebas, yang bukan bebas dalam artian negatif ya, yang bebas untuk melakukan apapun, aku bisa tidur kapanpun, bangun kapanpun gitu, nonton drakor sepuasnya, bisa pergi kapan aja gitu, bisa ke salon kapan aja. Nah, mungkin kita lupa akan hal-hal seperti itu gitu, untuk kembali menjadi diri kita sendiri. Nah, jadi ini bisa jadi pengingat diri kita juga bahwa walaupun kita menjadi seorang istri, walaupun kita menjadi seorang ibu, kita butuh untuk menjadi diri kita sendiri gitu. Peluk online untuk teman-teman semua di sini, ibu-ibu semua. Terima Masya kasih Mbak Allah. Vivi. Sudah diingatkan juga. Sama-sama. Iya. Oh ya Mbak, Kata Mbak ini udah. Kiki, perlu meditasi katanya. Oke, Mbak Nisa. Boleh dilanjutkan, Mbak Nisa. Oke, ini waktunya semakin malam ya Mbak. Untuk ibu-ibu yang mau bertanya boleh nanti di grup WA ya. Nanti insya Allah Iya, dijawab sama kita Mbak Vivi. lanjutkan di WA. Nanti kalau ini saya balas via chat atau nanti bisa di voice note kan. Gitu. Oke. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang atas effort-nya gitu ya, sudah mau mendengarkan celotehan saya ini gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk bisa kita sharing-sharing. Ada banget Mbak. Mungkin Mbak Vivi bisa kasih closing statement Mbak untuk acara hari ini. Oke, closing statement-nya untuk para ibu-ibu kembali lagi bahwa terutama ibu-ibu yang mau menyekolahkan anaknya di sekolah PAUD gitu ya, di kelompok bermain ataupun di taman kanak-kanak gitu. Bahwasanya anak-anak ini kebutuhan mereka akan bersekolah itu belum menjadi kewajibannya mereka gitu ya, belum jadi sesuatu yang urgent gitu. Jadi turunkan ekspektasi kita, turunkan harapan-harapan kita untuk si anak-anak ini bahwa mereka mampu untuk bersekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, sebaik-baiknya pendidik adalah orang tua, bukan dari sekolah. Kalaupun sekolah hanya sebagai pendukung gitu. Bukan sebagai yang utama gitu ya. Jadi jangan menyerahkan keseluruhannya gitu ya soal pendidikan ini ke orang tua, tetapi kembalikan lagi kepada diri kita sebagai pendidik utamanya anak-anak. Begitu. Oke, makasih Mbak. Intinya keluarga itu tetap Kurangi. Mbak ya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Dapat ilmu yang banyak banget dari Mbak Sama-sama. Vivi. Makasih juga Mbak Vivi. Masya Allah. Oke, dari kami mohon maaf Balik ya kasih. bila ada salah kata. Waktu selanjutnya saya kasihkan ke MC ya, Mbak Uli. Iya, aduh makasih banget nih Mbak Vivi dan Mbak Anissa ya, udah mengendu acaranya luar biasa banget. Aku juga sampai terharu ya. Tadi poinnya aku paling suka tadi kata Mbak Vivi, makan, bener banget. Kayaknya aku mulai sekarang aku makan dulu ya, baru anak aku makan. Kayak gitu, aku mulai akan prinsip seperti itu. Baiklah. Iya. Ya, seperti yang aku sampaikan tadi ya teman-teman, ibu-ibu pembelajar, bahwa akan ada 2 penanya terbaik yang akan dipilih dan mendapatkan giveaway dari Omo Healthy Snack. Siapa ya kira-kira? Jeng 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 jeng. Ibu Uli? Bukan ya. Pertama adalah Ibu Pierre. Selamat buat Ibu Pierre. Dan yang kedua, tadi siapa ya? Jeng 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 jeng. Ibu Riri ya? Apa Ibu Ri?
apa namanya, Ibu Riah ya namanya? Ibu Riri. Oke, Bu Riri dan Ibu Pierre boleh kontak admin WA-nya ya buat informasi pengiriman alamat hadiahnya. Oke? Terima kasih juga Ibu Pierre. Oke, selain dari giveaway kita untuk pertanyaan di Zoom Webinar kali ini, ada juga giveaway untuk 2 ibu-ibu yang memberikan insight terbaik di Instagram ibu-ibu. Jangan lupa tag Instagram @ruangbelajar_ibu dan anak dan Instagramnya Mbak Vivi. Oke, @Erviana Yuliani ya Mbak? @Erviana Yuliani. Atau Iya, aku betul juga sekali. boleh Boleh. promosi Oke. Instagram aku juga ya. Iya, aku juga udah lama nggak bikin konten, nanti ketika sudah ada mood-nya akan bikin konten lagi insya Allah. Oke, Mbak Vivi, aku tungguin loh. Aku followersnya Mbak Vivi. Di callback ya, Mbak Masya Vivi. Allah, jadi malu. Oke, Ibu-ibu. Jadi nanti Mbak Uli, untuk yang insight terbaiknya dari ibu-ibu pembelajar itu bisa dikepoin di WhatsApp grup ya. Jangan keluar dari WhatsApp grup karena rangkaian acara First RBI Learning Fest itu masih panjang banget. Dan semua acaranya itu benar-benar berilmu, berisi, dan satu lagi aku garis bawain, free semuanya. Aduh, baik banget dong RBIA. Tepuk tangan dulu dong. Baik banget. Sarang heo deh RBIA ya. Mbak Vivi, Kasih ilmu Mbak yang Vivi, sangat-sangat Mbak Uli, bermanfaat. Jadi jangan keluar dari grup WA ya ibu-ibu. Ada pesan, katanya boleh untuk satu penanya lagi, ada titipan hadiah Oh, dari panitia dari katanya. panitia mau tambah satu lagi ya untuk penanya terbaik. Boleh, boleh. Siapa nih? Mbak Vita, siapa yang mau dikasih hadiahnya? Jeng 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 jeng. Jeng jeng jeng. Aku sendiri kayaknya. Ngarep ya Mbak ya. Iya, untuk MC-nya gitu kan. Masya Allah. Lagi dirembukin kayaknya ya. Oh, oke oke oke. Kepada kepada Ibu Cynthia. Masih ada nggak Ibu Cynthia di sini? Masih ada kayaknya. Masya Allah. Selamat. Selamat Ibu Cynthia. Nanti boleh kontak di WhatsApp grup ya. Untuk alamat pengirimannya. Alhamdulillah ya. Duh, dapat nih. Snack sehat buat bekal sekolah anak ya. Oke, tadi aku udah sampai ini tadi ya. Ya, sama-sama Mbak Cynthia. Nanti kontak ke WhatsApp grup ya. Jadi aku garis bawain tadi ya, ibu-ibu semua pembelajar, jangan keluar dari grup WhatsApp Learning Fest. Karena banyak banget acara-acara selanjutnya. Boleh dikepoin sedikit ya, kita intip sedikit acaranya boleh apa ya. Mbak Gita, boleh dong share screen-nya tentang acara apa aja lagi ya yang bakal ditampilin di ruang belajar beranak. Boleh kita kepoin banyak banget loh. Gita. Wah. Masih banyak banget acaranya ya ibu-ibu. Happy
Wah, seru banget kan ibu-ibu? Acaranya masih banyak banget rangkaian acara First RBIA Learning Fest. Nih, aku kasih tahu lagi satu kali lagi, kalau ibu-ibu jangan lupa abis acara ini share nih foto atau insight stories di Instagram ibu masing-masing ya. Bakalan dapat hadiah menarik. Balm Protection tuh untuk kulit tadi matahari untuk anak-anak. Keren kan? Jadi jangan lupa ya, di-tag di Instagramnya Ruang Belajar Anak. Kalau nggak salah tadi di-share di grup deh syarat dan ketentuannya. Buat lebih jelasnya ya. Oke. Terima kasih sekali lagi buat Mbak Vivi, terus Mbak Anissa, serta ibu-ibu pembelajar semuanya. Semoga Shopee pipi, Shopee pipi, gratis ongkir banyak diskon. tuh, ada Shopee tuh. Shopee diskon, cepetan check out. Terima kasih sekali lagi atas berpartisipasinya dalam rangkaian Zoom Binar kita malam ini. Semoga ada manfaatnya dan bisa ibu-ibu praktekin di rumah masing-masing dan bisa mempersiapkan anak-anaknya masuk sekolah baik itu TK maupun SD dengan siap. Masuknya bulan Juli ya kalau nggak salah. Jadi tadi jangan lupa satu visi dulu sama suami, terus turunin ekspektasi. Itu yang aku garis bawahin. Oke. Terima kasih juga buat sponsor-sponsor yang udah memeriahkan acara Zoom Binar ini. Omo Healthy Snack, terus Crystal of the Sea, ada Real Food, Real Food Mom Community, serta Subam_Indonesia. Terima kasih. Saya Uli, izin pamit. Sampai ketemu di Zoom Binar selanjutnya. Assalamualaikum. Bye-bye. Sarangeo. Jangan lupa nonton Dokter Cha. Bye-bye. Ditunggu ya insight stories-nya ibu-ibu semua.